Lisan itu mahrujnya banyak banget, Odin. Yang keluar dari lidah itu mahrujnya banyak banget. Ya, ada berapa? Ada 10. Ini tuh. Ada berapa, Pak? Ada 10 ya. 10. Nanti hurufnya banyak benar hurufnya. Oke ya. Kita akan membahas mahroj bagian yang ketiga sekarang ya. Nih. Makhorjil lisan. Mahroj di lidah. Tuh lihat tuh. Dari sini, ini, kemudian ini. Belum lagi nanti ini hafahnya. Hafah itu sisi, ya, sisi lidah. Ini lidah kita ini. Makanya Pak Ustadz Arif, lidahnya oleh Allah dibikin tidak bertulang. Lidah tidak bertulang kan? Istilah apa tuh? Indonesia ya? Lidah tidak bertulang. Gitu ya. Sebab kalau bertulang repot amat. Ya, atau nggak bisa ngomong kalau bertulang. Kenapa? Nggak bisa ngomong kalau lidahnya bertulang. Jadi lentur bener itu. Sebab harus dibentuk berbagai macam bentuk lidah itu. Untuk menghasilkan bunyi itu harus dibentuk dengan berbagai macam bentuk. Ya, oke ya. Apa saja yang keluar dari lisan ini? Oke. Ini banyak bener hurufnya nih. Wal qafu, mulai dari qaf. Apa, Pak? Qa, ya. Wal qafu aqsal lisani fawqu summal kafu. Nah, setelah qaf baru nanti kaf. Kaf itu ada di bawah qaf. Jadi qaf dulu qa, coba ikuti. Qa. 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 Itu aqsal lisan, lidah yang paling dalam. Lidah yang paling dalam di sini tuh. Ya di sini, Pak. Coba qa. Qa. Aqqa. Makanya pokoknya mantap kalau benar. Aqqa. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Gitu ya. Nah, di dalam tuh. Kalau kaf nanti ya asfalu istilahnya ada di bawah huruf qaf. Jadi qaf dulu. Fa, qaf, kaf. Makanya dalam hijaiyah ya, kita menghijah itu qaf dulu apa kaf dulu? Qaf dulu kan? Karena qaf itu ada di aqsal lisan fauqu pangkal lidah yang paling dalam, kemudian baru disusul dengan kaf. Coba k. Rasakan. O. Yang mana ko-nya? O. K. Gitu. Beda kan? Coba kita ucapkan iyyaka. Coba. Iyyaka. Ko. Beda. Ko. Ka. Beda. Oke ya. Baik, sekarang kita berlatih ya. Kita mulai dari huruf qaf ya. Jadi aqsal lisan dulu. Lidah yang paling dalam. Baik, nih. Itu gambarnya tuh. Sini tuh. Sini ya. Wal qafu aqsal lisani fauqu dan qaf
itu berada pada lidah yang paling dalam, yang paling jauh di atas. Nanti baru kaf di sini nih, sini. Ya. Oke. Baik. Kita berlatih ya. Kemarin itu ada yang gede gambarnya, enak. Mana tuh? Buat Pak Jojo ini mantap nih, gede sebenarnya ya, yang kecil ya. Oke. Jadi oke. Nah, ketika ki itu nanti tingkat tafkhimnya lebih sedikit. Jangan wi, enggak. Ada tuh kemarin yang cerita, Pak Ustadz katanya di masjid saya itu, kalau baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Itu karena dia mengejar sifat tafkhimnya qaf, padahal nanti ada gradasinya. Ada tafkhim tingkat tinggi ketika dia fathah, kemudian didahului, kemudian disusul oleh alif ko, wa qalu, bareng-bareng. Wa qalu, itu ko-nya begitu. Tapi pokoknya lebih itu namanya tingkat tafkhim yang paling top. Tingkat tafkhim yang paling top ketika huruf-huruf al-mufakhamah yang ditafkhimkan itu. Masih tahu kan huruf yang tafkhim apa? Kan ada khusso dog, tin, qil, ya. Ada 7 ya. Kan itu dibacanya ketika kita fathahkan, bunyinya kan o kan? Ini tafkhim namanya. Bunyi tebal, kho, seolah-olah mulut kita penuh dengan makanan, seolah-olah ada gemanya, kho, itu namanya tafkhim. Nah, tingkat tafkhim ini yang nomor 1 adalah ketika difathahkan kemudian disusul dengan alif, jadi panjang namanya, waqo. Itu ya, wa qalu. Ketika tipis enggak usah, umpamanya tadi mustaqim, enggak usah, biasa aja mustaqim, tapi tidak tipis, itu tetap tebal, tetap tafkhim dalam kualitas yang paling rendah gitu. Itu ada itu aturannya ya. Nah, itu imam rupanya mengejar kualitas tinggi padahal bukan haknya. Mustaqim gitu ya. Mustaqim itu ya. Baik. Coba kita berlatih, siap semuanya? Oke ya. Bako. Coba. Bako. Gitu ya. Wih, keren gitu ya. Arif keren Pak Arif nih. Coba Ustaz Jendin coba. Kubako. Coba. Bako. Ya. Qona. Ya. Qona minal muqoni maqiqon qoniqo. Ini lagi dilatih ininya ini. Hah? Lagi dilatih bagaimana mengeluarkan bunyi. Susah apa gampang? Banyak tikungan tajam. Kalau ngomong banyak tikungan nih. Iya, bisa dirungkut. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3, mulai. Bako. Qona
minal muqoni maqiqon qoniqo. Tuh. Qoniqo. Tuh lihat tuh. Qoniqo. Ya. Kenapa dia bisa lebih mantap tafhimnya? Karena dia panjang. Qoniqo. Gitu ya. Ulangi lagi. Qaqiqu baqo. Uqan qaniqan qana. Minal muqani maqiqan qaniqa. Bagaimana tadi? Qul. Q ya. Jangan lupa tuh. Qul. Qul a'udzu birabbil falaq. Bareng-bareng. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu jangan sampai baca K ya, jangan kul ya, tapi u. Ya. Nanti beda, maknanya beda. Qul huwallah kan? Qul. Nah, katakanlah tapi Bapak ringanin kul. Makan masa Allah dimakan, enggak sopan amat. Tetap salah, Pak. Ya? Tetap salah. Maksudnya? Di sini kita belum paham tapi belum bisa melafalkan kok. Ternyata soalnya K gitu. Dalam praktek sehari-hari kita bacakan Quran dalam itu agak konsen saya gitu kan. Nah, makanya harus makanya harus belajar itulah. Ya. Kalau kita udah belajar nih, udah habis-habisan, tapi nggak bisa-bisa nasib gitu, Pak. Iya, itu nasib loh ya. Iya. Belajar dulu ini ya. Ini belum belajar. Oh, nggak usah, biasa aja. Kalau ko itu malah di bawah itu. Ini tunggu ini paling atas. Coba ikut lagi ya. Ko. Nggak usah sampai nyeklo. Nggak usah. Ko. Wa qalu. Qoniqo. Oke. Nah, nih highlight. Nah. Apa highlight? Sorotin, ya. Highlight. Ada Bu? Bako. Po, ya. Oke. Pokoknya dikejar lah lidah paling dalam. Ya. Nanti nempel di atasnya. Lidah paling dalam nanti nempel di atas. Nanti ada ketika kita bandingkan dengan kaf, ya. Kalau kaf itu memang dia termasuk aksolisan lidah paling dalam, tapi dia di bawah kaf, di bawah kof. Nanti kita itukan ketika kita belajar kaf ya. Baik, ini yang kemarin salah satu ciri kitab Islah itu ada namanya ishtidad, syiddah untuk memantapkan huruf ya. Jadi bako ya. Tasdid bako. Coba bako. Tasdid ya. Bako. Baki. Tuh biasanya tuh baki. Nggak usah bakui ya. Atau repot amat begitu mah ya. Oh iya. Yang penting itu di mana tadi lidah paling dalam baki. Baku.